Duma takut ya. Duh. Gimana bicara waktu itu? Saya japri waktu itu. Iya. Tanya nih Bang Duma nih ada nih. Bang Duma saya telepon kan. Bang kenapa diam aja? Tanya Bang Duma. Suaranya nggak kedengeran. Assalamualaikum. Bang Duma waktu itu ngomong Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas panggung yang disediakan untuk malam ini ya. Jadi gini, perkenalan awal dengan siapa namanya tadi tuh? Kopia siapa? Katanya Fatima, tapi nggak tahu aslinya siapa. Takia gitu kayaknya. Iya Takia, anggaplah Takia. Si Takia itu, dia sampaikan di mana-mana bahwa dia kenal dengan saya, akrab dengan saya, satu grup dengan saya, sering VN dengan saya. Tapi itu semua dusta, itu bohong. Itu nggak pernah itu. Makanya pada saat saya jumpa pertama kali kan saya tanya, kapan kita satu grup? Kapan kita VN? Jadi semuanya dusta. Jadi biarlah orang yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh serigala-serigala betina ini, ya itu adalah suatu kesesatan. Kalau dia mengaku bertemu dengan Yesus, ya justru kalau orang-orang Kristen itu menggunakan akal sehat dan menjadi Kristen disebabkan karena buku terjemah, maka sejatinya mereka itu semua meninggalkan agama Kristen itu. Kenapa? Semua yang mengaku bertemu dengan Yesus itu adalah pembohong besar. Saya bisa pertanggungjawabkan kalimat saya ini. Ya, semua yang pernah bertemu dengan Yesus itu adalah penipu ulung, pendusta. Mereka adalah pembunuh hati manusia. Itulah pembunuh sebenar-benarnya pembunuh. Kalau Paulus pembunuh apa? Kalau orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus di zaman era abad pertama, itu mereka membunuh jasad. Tapi setelahnya mereka ini membunuh hati, membunuh kalbu manusia, mengajarkan suatu kebohongan. Jadi siapapun di Kristen, dengarkan baik-baik. Siapapun Anda yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus, saya Zulkifli M. Abbas mengatakan Anda semua pendusta, pembohong, penyesat. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Ada dua hal. Yang pertama, Anda tidak bisa menentukan yang mana Yesus yang sebenarnya. Kalau dia versi Cina, putih, sipit matanya, pesek hidungnya. Kalau di Afrika, kribo, hitam, bolak matanya. Yang mana yang Yesus yang sebenarnya tuh? Itu yang pertama. Yang kedua, buku terjemah yang kalian tenteng setiap saat itu Yesus konon ceritanya menasehati murid-muridnya. Bukan menasehati kalian. Menasehati murid-muridnya. Siapa muridnya? Bani Israel. Bukan kalian. Apa yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 23? Pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi kalau serigala betina ini mengaku ketemu Yesus, padahal dia kejar-kejar sapam, ya, dia murtad gara-gara apa? Kejar sapam. Ada laki-laki yang dia kejar. Profesinya sebagai satuan pengamanan. Tapi dia dari Kristen. Murtad gara-gara sapam itu. Jadi bukan karena menemukan kebenaran. Ya. Mudah-mudahan didengar oleh siapa namanya? Si Nasabandia itu. Jadi di dalam Matius 24 ayat 23 itu diterangkan oleh Yesus. Dia menasihati murid-muridnya. Jika ada orang yang berkata kepadamu, saya bertemu dengan Yesus. Jangan kau percaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang murtad, katanya lagi sholat tahajud, ketemu dengan Yesus, itu semua pembohong, pendusta. Dan adalah ketololan kalau ada orang yang percaya. Kenapa? Karena Yesus itu sudah mengatakan, jangan kau percaya. Coba kita lihat. Ada beberapa tahun yang lalu, ada orang yang mengaku Iksan Palopo namanya. Ya, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dia membaca surah Al-Fatihah. Totalnya yang dibaca surah An-Nas. Disambung lagi dengan Al-Lahab dan seterusnya. Lalu apa? Jemaat-jemaat yang ada di gereja itu dipertontonkan mereka menangis-menangis. Ini bukti bahwa umat ini adalah umat bahlul. Nggak ngerti dia. Nggak tahu bahwa ini yang dilakukan oleh Iksan Palopo ini adalah penipuan.
Ya, udah nyata-nyata di dalam kitab mereka, siapa yang mengaku bertemu dengan saya, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang yang mengaku murtad, kemudian bersaksi, saya bertemu dengan ini, saya bertemu dengan itu, jangan percaya. Itu pembohongan itu dusta semua itu penipuan. Kenapa saya katakan penipuan? Ya namanya iblis. Iblis itu di dalam ajaran agama Islam tidak mampu dia membuat pesan di sana. Di dalam ajaran agama Islam justru ya penyesatan yang dilakukan oleh iblis itu selangkah demi selangkah itu diterangkan oleh Al-Quran. Seperti ini loh iblis itu menyesatkan. Begini loh cara setan itu menyesatkan umat manusia keturunan Adam. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Berbeda, berbanding terbalik dengan kitabnya mereka. Di dalam kitab mereka justru iblis itu dengan leluasa ya, menyampaikan pesan melalui dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka. Yang mengajarkan kemudian bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Siapa? Iblis. Saya boleh taruhan. Saya boleh bertemu dengan orang yang membantah dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka sendiri. Jadi yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan, itu setan. Iblis yang mengajarkan itu. Bukan Nabi Isa atau Yesus, bukan. Bahkan Yesus sendiri, seringkali saya katakan, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kalau sudah disebut dirinya sebagai anak manusia, berarti akal mana yang bisa menerima bahwa anak manusia itu adalah Tuhan? Yesus menerangkan dirinya anak manusia 30 kali di dalam buku terjemah Matius. Di dalam buku terjemah Markus 14 kali. Di dalam buku terjemah Lukas 27 kali. 14 kali di dalam buku terjemah Yohanes. Yesus sendiri yang mengaku, aku anak manusia. Otaknya di mana itu? Jadi yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan, itu setan, itu iblis. Jadi iblis yang menitipkan pesan melalui buku terjemah untuk menyesatkan manusia, anak keturunan Adam. Dan itu diaminkan oleh mereka. Kalau di Al-Quran nggak mungkin bisa. Iblis nggak berani mendengarkan bacaan saja, Al-Quran saya nggak berani dia. Jadi itu ya, kepada yang ngaku murtadin yang odong-odong ini, kami saking siapnya menghadapi kalian. Coba, saya ulang. Kami umat Islam, Kristologi Muslim ini, saking siapnya menjamu kalian untuk menyelesaikan tipuan-tipuan kalian. Kami siapkan yayasan ZTC. Kami legalkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya Anda bebas masuk. Anda dijamin bebas masuk. Anda dijamin keselamatan secara hukum. Kami bukannya takut ke Zoom kalian. Zoom kalian itu masih ilegal. Tidak resmi. Tapi ini Zoom ZTC ini resmi. Anda boleh masuk berbondong-bondong sampai 1 juta. Kristen juga masuk, nggak apa-apa. Kita akan layani di sini. Cukup 1 orang, 2 orang yang layani kalian. Tapi apa nyalinya? Nggak ada. Sekarang kalian bertaburan kemana? Ke kristolog muda, ke channelnya Adinda Goldian. Kemana lagi? Ya ke orang-orang yang baru orbit baru-baru ini untuk mengajarkan kristolog. Itu pun kalian sudah keteteran. Tapi kalau masuk di ZTC kalian nggak ada berani. Mana sudah itu si kece-kece itu? Mana sudah? Ibu Uti mana itu sudah semua? Si Rudi Yohanes itu mana? Kenapa nggak masuk ke sini? Manuk bulu itu, manu ayam, kenapa nggak ada pernah nyalinya datang ke sini? Bawa semua itu murtading odong-odong, ya, cap kupu-kupu pink, masuk ke sini. Kita luruskan apa penyesatan kalian. Ini berbicara mengenai akidah. Dan kenapa kita bersentuhan? Karena Anda selalu tidak percaya diri dengan agama kalian. Itu. Kami umat Islam najis, tralala, trilili, menggunakan istilah Al-Quran dengan menggunakan istilah Yunani. Najis kami. Kami tidak pernah menyebut Tuhan kami dengan sebutan Theos. Pahami itu, camkan itu. Ambil air segelas minum. Usap dada kalian. Itu fakta di lapangan. Kami tidak pernah menyebut Rasul kami dengan sebutan Aposteles. Tidak pernah menyebut kitab kami dengan sebutan Gospel atau Bible. Tapi kalian taruh mana itu muka? Menghujat Islam, tetapi istilah-istilah yang sangat prinsip dalam ajaran agama Islam, Anda jilat, Anda gunakan. Alasannya itu adalah bahasa yang telah disadur masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah kalau begitu, kenapa Anda tidak ganti semuanya? Ayo. Kenapa tidak Anda ganti nama Yesus menjadi Isa? Sementara nama Yesus itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi Isa. Kenapa Anda tidak ganti itu? Dan kitab Anda menjadi Isa.
Kenapa hanya Allah yang Anda ambil? Sementara nama Yesus masih tetap ada dalam kitab Anda. Kenapa tidak Anda sebut Abraham itu menjadi Ibrahim? Kenapa? Kalau alasan karena bahasa Indonesia sudah bahasa Arab sudah disadu dalam bahasa Indonesia. Kenapa di kitab Anda masih bernama itu? Masih bernama Abraham? Ayo. Kenapa coba? Itu karena Anda tidak percaya diri terhadap kitab Anda. Ya. Tidak percaya diri. Apalagi kalau ditelusuri dari mana kitab Anda itu berasal. Diterjemahkan dari asal kitab mana coba? Coba Anda pikirkan itu. Ini yang murtadin-murtadin kupu-kupu pink ini. Serigala hitam semua. Coba Anda pikirkan. Itu buku terjemah yang kalian tenteng siang malam. Itu dari mana asalnya? Diterjemahkan dari bahasa apa? Tiba-tiba nongol di depan kalian. Yang tadinya goblok, yang tadinya penipu, yang tadinya tolol, yang tadinya bahlul, kenapa berubah menjadi kafir? Coba Anda pikir itu. Ya, jadi kalau orang-orang Kristen apalagi yang murtadin ini, kalau kita mau diskusi kaitannya dengan olah data, mereka pasti mencret. Makanya mereka itu tidak berani masuk ke sini. Ya, saya Zulkifli Mabas orang yang paling berdiri di garda terdepan kalau ada murtadin-murtadin yang mencoba-coba muncul di sini. Ingat, seperti MKC, kamu dicari oleh pendeta. Kamu dulu pernah jadi sopir kan? Kau tipu pendeta itu kan? Kamu nipu pendeta, kamu jadi sopir di gereja. Kemudian sekarang kamu menghujat Islam. Jangan kamu pikir saya nggak tahu. Harga 5.000 kau up jadi 15.000 kau. MKC penipu. Jadi kamu dibenci sama umat Islam juga dibenci sama gereja karena kamu menipu. MKC. Dan juga keluarganya. Iya, keluarganya juga membenci dia. Sekarang dia posisinya ada di Bali, entah apa dibikin di sana. Dia orang Cipondei. Bang Zuma, kita ini deh. Bang Zuma, kita tungguin 2 pendekar Kristen ini, si Kace dan Fatimah. Kalau perlu yang perempuannya Sofiatul, Tante Uti, Fatimah, rombongan lawan saya sendiri, Bang Zuma lawan Saifuddin Ibrahim, Effendi Usman, MKC sendirian. Jadi gitu ya, Ikhwan Fillah. Saya mendeklarasikan saya sendiri. Sudah sering ku buat mencret di Facebook. Mana berani dia dengan Zulkifli Mabas. Itu. Jadi kami boleh nambahin. Silakan Gurunda. Saya ingin menambahi apa yang dikatakan oleh guruku tadi ya, bahwa orang-orang yang menyembah Yesus itu ajaran iblis. Ini bisa kita lihat di dalam Lukas 28, bisa kita mulai dari ayat 26. Di situ sangat jelas dikatakan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah?" Yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Iblis. Di situ. Jadi Akhi Juma ini tidak sembarangan ngomong, ada dasarnya. Jelas sekali di situ. Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi yang memberi contoh menyembah Yesus yang pertama kali itu orang gila, saudaraku. Siapa? Orang yang kerasukan setan. Di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai ayat 28 bisa dibaca. Ini tidak merekayasa. Mau bukti lagi siapa yang mengakui Yesus anak Allah? Iblis. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahkan ketika Yesus baptis, ada burung merpati di atasnya dan ada suara yang berteriak dari surga, "Dialah anakku yang sulung, kepadanya lah aku berkenan." Itu suara siapa? Suara iblis. Apa alasannya? Saya katakan itu suara iblis. Karena suara Tuhan tidak bisa didengar.
sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Lah ini kok ada suara teriak-teriak dari surga? Kalau bukan iblis siapa? Kalau Yesus sendiri sudah menerangkan bahwa suara Allah tidak bisa didengar. Tapi ternyata ada suara yang didengar. Berarti itu suaranya iblis. Begitu, guruku. Terima kasih. Ya. Baik, jadi gini, sedikit saya tambahkan. Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup menurut iman mereka. Tetapi lucunya, Yesus itu justru marah kalau disebut sebagai anak Tuhan, gitu loh. Marah dia kalau disebut sebagai anak Tuhan. Lalu kemudian, siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan? Fakta di lapangan, berdasarkan hasil penyelidikan dalam kitab buku terjemah milik Kristen, ternyata iblis dan setan adalah merupakan pihak yang paling sering menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Coba Anda lihat ya, netizen yang ada buku terjemah di rumah, coba Anda buka Matius 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 9, Lukas 4 ayat 41, kemudian Matius 8 ayat 29, Markus 3 ayat 11, Markus 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28. Semua itu adalah pengakuan iblis bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Ini pesan iblis, sengaja iblis suarakan supaya orang-orang yang lemah akal, yang hanya imani saja, mengikut terhadap apa yang diajarkan oleh iblis. Sementara di dalam Keluaran 2 ayat 3, 20 ayat 3, Ulangan 5 ayat 7, jelas dikatakan, jangan kamu mengadakan Tuhan selain aku, kata Allah. Tapi mereka kemudian melalui pesan iblis, Yesus itu adalah anak Allah, maka mereka mengtuhankan Yesus. Nah ini, makanya saya katakan bahwa kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, melihat Yesus, kata Yesus sendiri, jangan kamu percaya. Jadi semua murtadin yang datang di manuk bulu, ya, bulu manuk itu adalah pendusta dan itu adalah tangan kanannya iblis semuanya. Dia mengatakan itu siapa? Zulkifli M. Abbas. 13 Juli 2021. Catat. Silakan dilanjut yang lain. Oke, sedikit lagi saya. Yang jelas adalah si Fatimah menunjukkan ke pengecutannya. Jadi kronologisnya buat Ikhwan Fillah yang baru tahu, dia memposting ayat kitab dia di postingan dia. Sebenarnya tidak ada masalah bagi saya ketika dia memosting ayat Alkitabnya, nggak masalah bagi maksudnya ayat Bible-nya gitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dia dengan narasinya itu merendahkan Islam. Itu orang manapun bisa tahu. Dan saya sebagai seorang muslimah wajib untuk menantang dia agar nggak berkoar-koar cuman di kolom postingan. Lalu saya bilang sama dia, kapan kamu hatuhat sama saya gitu. Nah, lalu dia bilang gini, kapan kamu live, saya masuk, kata dia gitu. Karena saya pernah masuk ke channel kamu, kamunya kabur, kamu ngasih Bang Zuma, kata dia gitu kan. Seingat saya tidak pernah didatangi dia di channel saya, tapi ingat saya dia mendatangi JCC, bukan mendatangi saya nggak tahu kalau dia mendatangi saya, tapi dia mendatangi JCC mendadak waktu itu. Kebetulan ada Bang Zuma, dan sebelum itu Bang Zuma pernah diundang dia di tempat dia, lalu di mute, lalu di kick ada masalah dengan Bang Zuma pada waktu itu. Bang Zuma itu sampai saya teleponin, Bang kenapa diam aja, saya nonton itu, saya tahu karena Fatimah ini tipikal orang yang memang ada dia sendiri yang ngaku ya kalau dia itu punya kayak pemarah gitu. Bahkan debat dengan saya waktu di channel Tante Uti kelihatan sekali dia penuh dengan marah. Saya ketawa-ketawa aja. Nah, karena saya membela, karena dia menghinakan masalah hamba lah, masalah umat yang tidak mengenal Allah lah, saya memberikan dia dalil ayat kitabnya sendiri. Lalu sampailah akhirnya dia bilang gini, dia mau debat sama saya malam ini aja karena besok dia ada urusan. Saya bilang gini, udah besok aja saya live kan, saya bilang kan. Jadi saya datangin Bang Zulfikar nih karena dia bilang malam ini dia bisa, saya minta tolong Bang Zulfikar untuk memfasilitasi saya dengan dia diskusi. Saya mau belajar sama dia, seorang wanita yang pernah ketemu Tuhan, ini luar biasa bagi saya loh. Ya, jadi ternyata dia memposting beberapa menit yang lalu
besok hari Sabtu aja Bu Ripa jam 8. Ini orang apa ya, ular betina yang lidahnya betul-betul bercabang 10. Di awal dia bilang saya takut sama dia. Langsung saya siap hari ini saya kirimkan link Zoom JCC ke kolom komentar. Dia berkelit saat ini. Kata dia sibuk, besok hari ini dia punya waktu untuk saya diskusi. Dan wanita seperti ini yang dijadikan rujukan buat umat Kristen. Apa? Siapa itu? Kamu mau lihat ini Kristen atau siapa itu? Andika. Nickname Andika. Oke, Andika. Jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kalian itu suka fitnah orang. Mana bukti Siapa kalau yang saya mau fitnah di sini? Kalian sendiri suka mute orang, suka kiki. Kalau orang kayak kamu diamkan dulu lah, ini nggak ada yang jelas ini. Saya selesaikan dulu Bang Zulfikar. Ini dulu nih orang nih, nanti baru apa. Ini orang ngomongnya aja nggak bisa, ngomong aja kamu nggak bisa loh, ngomong aja nggak jelas kamu itu. Bang, lidahnya bergetar, ini si lidah bergetar ya? Kamu si lidah bergetar ya? Enggak sekolah itu. Silakan. Iya, Amadeus. Ya, oke, si lidah bergetar masuk ya nanti. Oke, Amadeus ada Bang Zuma. Saya mungkin nunggu si Fatimahnya nggak berani masuk. Ya udah, saya mau ini aja dulu, mau diam aja dulu. Yang penting terakhir saya bilang ya, Fatimah, silakan kamu masuk ke JCC, kamu cari saya akan menghadapi kamu. Kalau perlu kamu minta bantuan sama Sopiatul, sama Tante Uti Watimena, sama Niken berempat, sama Roh Kudus dari negeri apa kamu bawa. Kalian bersepuluh, saya sendiri, saya sanggup insya Allah, beneran ya Fatimah, sama Sopiatul, Tante Uti Watimena, kamu sama Niken, saya sendirian, nggak perlu dibantuin siapapun. Saya sendirian. Ingat Fatimah, kamu bawa Fadilah Hafiz, ya, bawa murtadin perempuan semua yang pernah ketemu sama Tuhan, ketemuin sama saya sendirian. Ingat ini dicatat. Ini Ikhwan Filah, tolong. Saya sendirian nggak apa-apa. Oke, itu aja dari saya. Silakan. Assalamualaikum. Saya nanya ke Unirifa, itu kan sibuk malam ini katanya ya. Dia bilang besok sibuk. Saya kadang bilang gini, saya tadi sebenarnya lagi nggak mood Bang Yan. Saya bilang, makanya saya juga nggak live stream ya saya kan. Ya udah besok saya bilang kan saya live besok kamu masuk. Tiba-tiba dia bilang nggak usah malam ini aja mumpung belum larut. Oh lah, saya langsung wah ini Bang Zulfikar nih saya Bang, makanya saya langsung lagi ngobrol-ngobrol JCC saya bilang ayo saya di ini dong sama Fatimah. Makanya saya bilang gitu tadi pas saya kasih link Zoom ke dia bilang gini. Dia banyak komentar lah hari Sabtu lah jam 8 kata dia gitu. Padahal saya udah berapa kali tuh ngetek dia kasih link Zoom masuk dia bilang. Wah, ya ciut kalau gitu. Fatimah Sadik sedekah. Gak apa-apa, dia berlima, Tante Uti, Sopiatul, Fatimah Satkia. Saya cuman bahas 3 perkara aja. Ini yang paling penting, kitab mana yang bisa dipercaya, Tuhan mana yang palsu, Nabi siapa yang palsu, Paulus atau Nabi Muhammad. 3 itu, kalian berlima, saya sendiri. Gak apa-apa, bener kan? Setuju nih. Ya, Lanjut. terima kasih. Mana tadi yang ngomong itu? Kasih kursi paling depan. Oke, lanjut kamu, lidah bergetar, masuk. Tikus masuk, tikus. Amadeus. Silakan Amadeus ngomong. Amadeus kalau ngomong nggak ada titik koma itu. Tikus, pikir tikus yang seperti saya. Bentar. Silakan Amadeus. Mana si Amadeus nih? Andika silakan. Ya, ini saya mau tanya sama siapa tadi? Amadeus. Kamu yakin kalau yang murtadin temui itu adalah Yesus? Coba dijawab. Itu udah dibuka. Andika namanya Bang Jumat. Andika. Coba Andika. Misalnya si Fatimah tuh siapa? Ini sudah benci Islam tapi masih ke Islam-Islaman untuk menyusup. Saya tanya samamu, yang mereka katakan bertemu dengan Yesus itu Sang Mesias itu kamu percaya? Sama gue ya? Iya. Setan. Ayo ngomong. Percaya sekali. Karena begini, karena itu bukan orang seperti itu kan bukan orang istilahnya mereka bukan satu orang, itu banyak sekali yang ditemui gitu. Dan memang ya, kamu percaya bahwa yang datang ke mereka itu Yesus? Ya dong.
Dari mana kamu Terus nggak tahu? percaya? Karena orang-orang itu kan tidak sekali saja, mereka menguji juga itu, dan itu memang ada dalam dasar Alkitab juga, itu bisa Tuhan Yesus akhir zaman memang akan seperti itu, dan mereka tidak hanya menerima tapi juga ada pengujian juga, tidak sekali saja tapi berulang kali gitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus, sementara Yesus sendiri yang Anda tuhankan, bahkan pernah didatangi oleh iblis dan mengaku sebagai Tuhan. Yesus aja ditipu oleh iblis, apalagi kalian. Apalagi ada kata di dalam di mana Yesus ditemui iblis, kemudian iblis mengaku sebagai Tuhan. Dia pernah bertemu dengan iblis, dicoba iblis dan ingin diberikan kerajaan dunia kan? Tapi iblis tidak mengaku sebagai Tuhan kan? Ya sama aja. Ngaku. Ada di Matius 4. Selama kau sehat, kamu diam saja, kamu tidak tahu apa-apa, kamu itu pelintir aja kamu. Sekarang gini, kalau setan bertemu itu tidak mengaku sebagai Tuhan, gitu kan? Makanya kamu ini buta Alkitab ya. Kalian sama saja, kalian semua itu penyesat, pembohong semua kalian. Iblis mengaku Tuhan, Yesus disuruh menyembahnya, maka dijawab oleh Yesus. Tidak ada iblis. Ada tertulis tidak ada iblis mengaku Tuhan, Bego. Kamu coba kamu baca ayatnya. Kamu berbakti itu jelas tertulis di dalam Matius 4. Kepadanya siapa? Sampai ayat 10. Ini kamu masih buta Alkitab, mau debat sama saya pula, agak ada apa-apanya kamu. Makanya kamu bodohnya di situ. Dia bilang itu menyembahnya, itu bukan menyembahku. Kamu baca ayatnya. Yesus iblis mengatakan itu menyembahnya, bukan menyembahku. Makanya kau itu otaknya enggak. Berarti bukan Tuhan dong. Oke, sekarang gini. Sekarang kamu buka ayatnya. Makanya kalian itu suka mempelintir, kemudian menghasut, kemudian berbohong. Biar kita tutup mata, kita celekkan matanya yang masih buta Alkitab. Sekarang kita buka di kamu yang buta, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sebentar, Ahmadius, kita buka ya bareng-bareng. Kita buka. Jangan mute begitu. Sekarang begini, kalian suka mengkritik. Diam. Sekarang kamu mute saya. Diam dulu. Ini kan kita mau buka ayatnya, lu baca. Makanya kalian jangan kritisi orang, katanya suka mute orang kalau di Zoom mereka. Sekarang kalian juga melakukan hal yang sama. Makanya kalian itu begitu. Ya oke, kemudian kita baca yuk. Kalian itu pembohong, pembelintir, penghasut, penghujat. Berapa? Coba dikasih ayatnya. Matius 4 ayat 6 sampai ayat 10 kita buka. Tolong dibuka, ada yang bantu share. Oke, mana? Ini kita buka nih, masih buta. Makanya kalian itu jangan memfitnah orang. Kalian yang suka diamlah kamu. Suka kick orang, suka memfitnah orang. Fitnah aja, fitnah dari mana? Suka memfitnah kalian semua. Kamu sendiri itu beragama Kristen karena agama fitnah. Saya Kristen selamanya. Jadi iya, makanya kamu itu agama fitnah. Kamu memfitnah Yesus. Fitnah apa? Kalian itu memfitnah, kalian menghujat. Dios, baca di mana? Apa yang mana? Kalian itu yang memfitnah Yesus. Di ayat 9. Ayat 9. Ya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud. Iya. Di situ dia mengatakan itu Allah, itu Tuhan yang mengatakan bahwa itu di situ iblis yang mengatakan bahwa itu perkataan Tuhan, semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi bukan iblisnya suruh menyembah. Ayat 9 itu coba kamu lihat itu ayat 9. Jelas-jelas iblis menyuruh Yesus sujud kepada iblis ini ayat ini. Kamu kok buta Alkitab? Bukan sujud kepada iblis, tapi sujud kepada Tuhan. Iblis. Dengar dulu. Balul dengar dulu. Ini benar. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu, Yesus, jika engkau sujud menyembah aku nih, Iblis. Ya itu apa? Itu kan iblis sedang mencobai Tuhan Yesus. Iblis sedang mencobai itu kan. Makanya, bukan berarti. Dengar dulu. Berarti sebenarnya dulu kau. Itu tidak berarti. Makanya kalian itu jangan. Berkatalah iblis kepada Yesus. Terjemahan 2015. Berkatalah iblis kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Berarti iblis mengaku sebagai Tuhan.
Berarti Dia tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia sedang mencobai. Apakah Yesus? Hei, sama aja dia itu. tidak mengaku sebagai Tuhan. Tapi Sama aja. Hei, Dia dengar dulu. mengaku dirinya sebagai Tuhan karena dia menyuruh Yesus Tuhan kamu itu untuk sujud kepada iblis. Tuhan. Itu Kamu tidak malu? Kamu nggak malu sembahanmu pernah disuruh menyembah setan? Itulah salahnya kamu di situ. Bodohnya kamu di situ karena kamu tidak mengerti. Dia sedang mencobai Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus berani mau menyembah? Tuhan dicobai? Tapi itu Tuhan merek apa itu? Tuhan kok dicobai sama iblis? Disitulah. Tuhan apaan dicobai sama iblis? Kamu di momen ini Tuhan Yesus. Tuhan apa yang dicobai oleh kamu iblis? jangan kesurupan begitu. Kamu dengar dulu. Kamu yang kesurupan. Saya tanya samamu. Tuhan merek apa yang dicobai oleh iblis? Ada Tuhan disuruh oleh iblis sujud menyembah iblis. Itu Tuhan apaan itu? Justru inilah momennya. Pertama, iblis tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Terus yang kedua itu kamu mengaku. Sekarang kamu mengaku iblis mengaku sebagai Tuhan. Bukan kamu. Iblis tidak mengaku. Iblis tidak mengaku sebagai Tuhan. Kalian kamu memang belepotan. Kenapa? Karena kamu mencoba untuk menutupi kebohongan. Jelas-jelas iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu wahai Yesus Tuhannya Kristen. Jika engkau sujud menyembahku. Ayo. Dia mengatakan seperti itu, tapi dia tidak mengatakan sebagai Tuhan. Jadi di sini apaan itu? Di sini Yesus sedang dicobai. Makanya Yesus mengatakan apa di ayat selanjutnya? Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi bagaimana mungkin saya mau menuhankan kamu? Itu kata Yesus, ya. Lalu kemudian iblis itu meninggalkan Yesus setelah iblis tidak berhasil menggoda Tuhannya Kristen untuk menjadi hamba iblis. Paham? Gimana? Itu kamu salah mengartikan. Di situ hanya Tuhannya Kristen yang pernah digoda oleh iblis untuk menjadi hamba iblis. Itu dicobai dan situ itu harusnya kamu malu kalau ada Tuhan dicobai sama iblis. Tuhan apaan itu dicobai sama iblis? Tuhan apaan yang dicobai iblis? Itu bukti bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah sekarang saya tanya, ketika Yesus itu dicobai sama iblis, Yesus memerintahkan iblis itu menyembah kepada dirinya atau kepada Allah? Jawab. Kepada dirinya, karena dia adalah. Mana dalilnya? Inilah saya katakan, itulah saya katakan, Kristen itu adalah perpanjang tangan setan. Nyata-nyata Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan dia katakan kepada iblis, hanya kepada dia. Dia tidak mengatakan hanya kepada aku. Yesus mengatakan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Bukan kepada aku. Berarti kamu dan setan sama aja. Sama-sama ingin menuhankan iblis. Itu. Yang itu adalah Yesus. Bagaimana caranya Yesus mengatakan dirinya kalau dia mengatakan dia? Jawab dulu. Jawab. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda kalau Anda mengatakan dia? Coba Anda katakan saya adalah Andika dengan kata dia. Coba, saya pengen dengar. Katakan. Itu kan enggak, saya minta Anda mengatakan berbicara tentang dirimu dengan menggunakan kata dia. Sebagaimana Yesus mengatakan, enyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Coba kamu tunjukkan bagaimana kamu bisa menunjukkan jati dirimu dengan kata dia. Silakan. Sekarang begini. Jangan yang lain. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar penyesatanmu. Saya tidak mau dengar. Saya cuma ingin kamu buktikan mau menunjukkan dirimu dengan menggunakan kata dia. Kata ganti orang ketiga. Silakan. Sekarang begini ya. Yang dicobai iblis adalah yang dicobai iblis saat itu adalah Tuhan Yesus. Tunjukkan bagaimana kamu bisa menunjukkan dirimu dengan menggunakan kata dia. Silakan. Ayo, cepetan, Amadius. Coba. Kan Yesus mengatakan hanya kepada dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Itu terlontar dari mulutnya. Sekarang saya minta ketika Anda menyesatkan dengan mengatakan dia di situ adalah Yesus sendiri. Coba Anda tunjukkan bagaimana Anda bisa menunjukkan diri Anda dengan menggunakan kata dia. Kepada orang kedua. Yang dicobai iblis adalah Yesus. Itu
Iblis saat itu tidak Anda coba berbicara kepada saya, kitab itu kan Sebentar cuma dulu. buku terjemah. Sekarang Kamu dengar- tunjuk kamu dengar kepada dulu. saya orang kedua dari Hei, lawan kamu bicara dengar dulu. Anda Di sinilah. dengan menunjukkan diri Anda dengan menggunakan kata dia. Kamu Silakan. jangan bicara begitu. Kamu kalau bicara sama saya selalu sabotase begini. Kamu dengar penjelasan saya. Jadi yang iblis adalah Tuhan Yesus. Terus nggak ada gunanya. Iblis kamu. Bagaimana langsung dengan Tuhan ceritanya? Yesus. Itu pemahaman Kristen pengikut ajaran setan yang mengatakan yang dimaksud dia di situ adalah Yesus. Sementara Yesus menerangkan yang dimaksud Yesus di situ adalah esensi lain di luar dirinya. Iblis tidak boleh mencobai Tuhan, tetapi dia harus menyembah. Bukan mencobai. Disitulah Tuhan Yesus. Yang dicobai itu Yesusnya atau perkataan Tuhan yang dicobai? Yang dicobai itu kan Yesusnya. Bukan, salah kamu di situ. Disitulah kelemahanmu. Kamu punya kitab, sudah kitab terjemah, kamu udah ngerti. Iblis meminta Yesus untuk menyembah dia. Salah. Dengarkan. Kamu yang dengar. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Iblis mengatakan ada tertulis. Coba. Iblis mengatakan ada tertulis. Ngerti enggak? Itu tertulis di mana? Jadi di sini. Terus sama Itu Alkitab. tertulis di mana? Alkitab jelas itu. Nenekmu kipir. Saya tanya, kata iblis ada tertulis. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Ada dalam kitab Mazmur ada. Ada dalam kitab Iya, Mazmur berapa? Mazmur berapa? Saya tidak ingat berapa ada. Nah, ini saya ajarin. Mazmur 91. Ayat 12 sampai ayat 16. Ya, Nah, yang dicobai siapa di situ? Tulisan kan? Tuhan Yesus dong. Kenapa tulisan Yesus? Yang coba Tuhan Yesus. Apa yang tertulis di Mazmur? Coba saya ingin tahu apa yang tertulis di Mazmur. Mazmur 91 apa yang tertulis di situ? Silakan kamu lihat sendiri. Kan sudah jelas sekali. Tidak penting. Mana sih? Sudah ngambil kitabnya orang, nggak ngerti pula kau. Mau diajarin sama saya. Dengar dulu kau. Itu saat itu Tuhan Yesus sedang dicobai. Jadi gini. Mau diajarin sama saya, nggak ada malunya kau itu. Kitabmu sudah terjemahan. Diajarin pula sama Muslim kitabmu. Di momen itulah Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya. Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Sejak kapan Yesus menyebut dirinya Tuhan Yesus? Hanya tahu itu yang menyebut Yesus itu sebagai Tuhan Yesus. Yesus senantiasa menyebut dirinya sebagai anak manusia. Tuhan Yesus, Allah juga. Tuhan Yesus. Kamu dapat ilmu dari mana itu? Ayo, coba Anda tunjuk satu dalil di mana Yesus pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan Yesus. Di mana itu Yesus katakan? Di mana? Yesus mengatakan, kamu menyebut aku Tuhan. Saya minta perkataan Yesus yang mengatakan Tuhan Yesus itu sendiri mana? Di mana dikatakan? Ya dong, Tuhan Yesus, ya dong. Yesus mengatakan Tuhan, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, benar. Yesus mengatakan benar, akulah guru dan Tuhan. Tuhan. Jelas sekali. Ya dong, jelas sekali Tuhan. Sekali merubah. Tuhan itu Yesus menggunakan bahasa Indonesia enggak pada saat itu? Yesus menggunakan bahasa Indonesia enggak pada saat itu? Topik dulu. Sebentar kita saya tanya, kamu mengatakan Yesus berkata, kau sebut aku guru dan Tuhan. Sekarang saya tanya samamu. Dengar ya. Yesus menggunakan bahasa Indonesia enggak pada saat itu? Kenapa apa bahasa original teks yang Yesus katakan di situ? Kenapa teman-teman Kristen tidak masuk? Karena kamu sifatnya seperti ini, segitu loh. Kamu itu suka mensabotase, suka mendominasi. Saya meluruskan lidahmu itu yang seperti lidah iblis menyebut Yesus Tuhan. Tuhan Yesus. Dapat ilmu dari mana sampean? Makanya kalian itu kalau berdebat itu harus ini. Sampean dapat ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin kamu menyebut Yesus itu Tuhan? Semuanya kalian. Siapa yang mengajarin kamu menyebut Yesus itu Tuhan? Ya kan Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Kemudian aku dari surga. Oke, itu original teksnya apa bunyinya? Jelas sekali. Kenapa? Dalam original teksnya disebut apa? Disebut gimana? Kurius. Kenapa kalau kurius? Apa artinya kurius? Kurius itu bisa berarti Tuhan dan Tuhan, tergantung orangnya. Nah, kenapa kamu tidak menggunakan Tuhan sementara Yesus di ayat lain dia tidak mau disebut sebagai Tuhan? Karena Yesus punya sisi keilahian. Apa? Karena Yesus punya sisi keilahian. Coba tunjukkan sisi keilahiannya Yesus yang mana, coba tunjukkan. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa masuk orang ke surga. Apa? Dia dong. Dia bisa mengampuni dosa. Dia bisa memasukkan orang ke surga. Dia datang dari surga. Dia sudah ada sebelum Abraham.
dia adalah Kamu Alfa dan mimpi. Omega, dia adalah firman Allah. Itu jelas sekali itu kan. Itu Dia sama mimpi dengan kamu. Di mana Itu Yesus mimpi mengaku di bahwa mana? akulah firman Allah? Coba. Iya dong, ada dalam. Oke, saya buktikan ya. Buktikan ya. Di mana Ya, Yesus Kak, mengaku kamu akulah lihat ya. firman Allah? Coba. Hei, Di mana? diam kamu. Hei, penghasut. Pembohong, dengar ya. Wahyu 1 dengar. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya firman tanya Tuhan di mana Allah. Yesus mengaku sebagai firman, Iya, Tuyul. makanya. Hei, bego, dengar dulu. Aku Saya adalah Alfa dan Omega. tanya, pendusta, pembohong, penipu. bego. Saya tanya sama bodoh. di mana Yesus bodoh. mengaku Tahan sebagai dulu, firman. dengar dulu. Ya ini, Penipu, pembohong. Saya kamu minta tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku sebagai firman. Kamu dengar dulu semuanya ya. Aku adalah Alfa dan Omega, Bang, firman Tuhan Allah. Ya. Jadi dengar sekali. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang benar ya. yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu firman Wahyu 1 ayat 8. Kamu cek sendiri. Coba baca ayat satunya, coba. Ya kan semua ini semuanya. Baca ayat satunya dulu, penipu. Ya makanya sahabat semuanya pembohong. Ayat satunya dulu, jangan kau nipu. Kau baca ayat satunya. Kamu yang bodoh, kamu coba baca ayat satunya dulu. Kamu diam, jangan kamu nipu di sini. Kamu diam, saya baca ya. Silakan. Saya baca ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ayat satunya, gondrong, bodoh. Ayat 1, penipu. Silakan kalian baca. Saya tidak punya ayat satunya. Makanya kau belajar sama saya. Kalau kamu gak hafal. Kenapa ayat satunya kenapa? Silakan. Aduh, goblok ini main comot-comot Bibel ya kayak begini. Akulah Alfa dan Omega. Iya, kenapa Alfa dan Omega? Itu betul. Aku dan Omega firman Tuhan Allah. Itu semuanya, baca semua kalau kalian baca. Silakan kalian baca semua kalau tidak. Terus ayat satunya mau dibuang. Ayatnya gimana? Iya, kenapa ayat satu? Inilah wahyu Tuhan Yesus Kristus. Ya dengan Allah kepadanya supaya tunjukkan kepada Yesus itu menerima karunia atau Allah yang menerima karunia? Yesus itu kan begini, itu ayat itu coba di mana caranya kau nipu lagi? Coba. Kan begini, wahyu ini kan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, gitu loh. Jadi itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus menerima wahyu dari mana? Yesus mengatakan. Saya tanya samamu, Yesus menerima wahyu dari mana? Ya karena Yesus dan Bapa. Saya tanya samamu, Yesus menerima wahyu dari mana? Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka adalah satu. Kemudian gunakan Yesus, akal sehatnya. Yesus itu menerima wahyu dari mana? Tuhan Yesus kan Bapaknya Tuhan Yesus lagi. Yesus menerima wahyu dari mana? Tuhan Yesus dan Bapa. Saya tidak tanya itu. Saya tanya samamu. Yesus yang kamu tuhankan itu menerima wahyu dari mana? Dengar dulu kau. Di dalam wahyu. Kalau kamu diskusi, ya jawab aja. Kalau kamu itu membawa ajaran yang benar, kamu jawab aja. Kepadanya. Terus Yesus menerima wahyu dari mana? Nah, itu dia. Dari mana ini? Ayo jawab. Jangan samakan Yesus dengan Tuhannya, kecuali kau pembohong dan juga penipu. Ketahuan penipu di akhir. Ayo. Makanya kami sebagai Kristolog Islam itu untuk menyadarkan kalian, yang kalian sembah itu adalah hamba Tuhan. Kau sebut Tuhan Yesus, kau kotori mulutmu. Jangan mute begini, nggak boleh, ini nggak adil begini, nggak bagus. Ini segini ya. Kenapa teman-teman Kristen? Kalau sudah keok, kenapa teman-teman Kristen tidak masuk sini karena seperti ini? Pertama, karena mereka tidak jauh beda denganmu. Tidak paham kitabmu sendiri, itu makanya mereka nggak masuk ke sini. Makanya kalian jangan protes. Kenapa teman-teman tidak ke sini? Karena dia tidak mau masuk ke sini karena takut digundulin. Mereka nggak ngerti buku terjemah. Kamu yang pengecut, pembohong. Tadi kamu minta kepada saya. Wahyu 1 ayat 1 minta dibacakan. Piye itu mas? Silakan. Kan tadi kamu minta kepada saya untuk mengatakan. Nah sekarang coba kamu gunakan akal sehatmu. Jujur terhadap kodratmu sebagai manusia yang punya akal. Wahyu yang diajarkan Yesus itu diterima dari mana? Makanya kenapa teman-teman Kristen tidak masuk ke sini? Karena begini, karena kalian wahyu yang diterima oleh Yesus itu dikaruniakan dari mana?
Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka adalah satu. Saya tidak tanya itu, kue dadar. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, wahyu yang diajarkan Yesus kepada umatnya Bani Israel itu wahyu yang diterima, dikaruniakan dari mana? Dari Allah Yesus sendiri. Nah, Yesus Allah itu bagi Yesus siapa? Allah itu Yesus sendiri, Allah itu. Di mana Yesus mengatakan, akulah Allah itu sendiri? Di mana? Kamu lihat dalam ayat selanjutnya, dalam itu. Jadi Dalam ayat 1 maupun 2. Jelas-jelas di ayat 1 itu sangat jelas dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Bagaimana mungkin Allah dan Yesus sama? Ini otakmu di dengkul apa di kepala? Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu karena Yesus keluar dari Bapa. Ini di ayat ini kan Yesus Allah dan Yesus adalah satu ketika Yesus ngeten Bapaknya ikut ngeten. Yesus adalah Bapa dalam rupa manusia. Oke. Jadi Allah ajaran siapa tuh? Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu? Yesus sendiri. Di mana Yesus mengajarkan bahwa aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia? Ayo, lagi-lagi kebongkar. Kamu adalah pendusta dan pembohong. Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Apanya yang dilihat di situ? Mukanya Yesus gitu. Yesusnya, itu Yesus. Jadi siapa yang meludahi mukanya Yesus itu sama meludahi mukanya Bapa gitu. Yesus adalah gambaran Bapa sendiri. Saya tanya, yang meludahi mukanya Yesus itu sama meludahi mukanya Bapa gitu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti bohong dong Yesus dengan mengatakan Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Wajahnya juga kamu tidak pernah lihat. Berarti bohong dong Yesus. Betul, Yesus diutus tapi dari manusia. Firman-Nya sendiri manusia. Mengaku Yesus pembohong. Kalian itu mengakui ya betul kata Jambu. Yesus, ya betul, Yesus mengutus firman-Nya Yesus sendiri. mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Terus datang penyesat mengatakan bahwa siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Yang mana yang bohong? Yang bohong siapa, kamu atau Yesus? Dua-duanya benar, tapi kamu tidak paham. Di mana benarnya? Di mana benarnya? Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat wajah Bapa, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah sekarang saya tanya, apakah orang-orang yang hidup sesama Yesus tidak bisa melihat wajah Yesus? Tapi kamu melihat Bapa dalam aku. Saya tanya samamu sekarang. Apakah orang-orang yang seangkatan Yesus tidak melihat mukanya Yesus? Melihat atau tidak? Lihat, tapi engkau bisa melihat Yesus, Bapa dalam Yesus, gitu. Karena Yesus adalah Bapa sendiri dalam rupa manusia. Gitu. Berarti yang diludahi itu adalah Bapa. Berarti yang diludahi itu adalah Bapa. Yesus manusia. Ya, saya tanya samamu, penipu, saya tanya. Yang diludahi itu Bapa. Yang nenen Bapa. Yesus yang nenen siapa? Yang nenen siapa? Yesus sebagai manusia itu yang nenen siapa? Karena Yesus begini. Yesus itu sudah mempunyai dua sisi, dua natur, kemanusiaan dan keilihannya. Jadi kamu harus bisa membedakan. Jadi kamu sebenarnya Yesus sebagai manusia. Itulah kegagalpahaman orang Islam. Siapa namamu? Coba kamu panggil gurumu masuk di sini deh. Ya, sekarang begini, kalian itu kenapa orang tidak akan masuk sini karena sifat kalian seperti ini gitu, suka keroyokan. Yang kamu ajarkan itu adalah sesuatu yang sifatnya pembohongan, penipuan, pembodohan. Semua tadi kamu katakan aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku itu sama melihat Bapa. Giliran ditanya apakah Bapa nenen, kamu katakan sisi manusianya. Terus satunya mana? Tadi kamu bilang yang satunya itu wajahnya. Bapa itu roh. Bapa itu roh. Nah, sekarang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Apakah Yesus itu roh? Yang fisikal itu adalah Yesusnya. Yesus ini coba. Yang dimaksudkan ayat itu, kalau yang melihat aku melihat Bapa itu adalah Yesus berlaku seperti apa yang Bapa lakukan. Nggak bisa dipahamkan dengan paham begitu sih. Nggak bisa. Dia ini korban penipuan dan mencoba untuk menipu kita. Sekarang kamu mengatakan tadi, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa.
Ya, Nah, saya gini. tanya, apakah melihat Kamu dengar dulu, wajahnya? Kamu bilang kamu iya. diam dulu. Nah, Kamu siapa diam dulu, yang kamu kamu lihat itu Nete? Siapa? Wajahnya kamu diam Yesus dulu, atau siapa? Diam dulu ya. Ayo. Diam dulu. Gini. Ayo. Pada saat Apanya Tuhan yang Yesus- satu, Ane? Jawab dulu. Saya kamu ulang. dulu. Apanya Kamu yang diam dulu. satu? Siapa yang melihat Yesus sama melihat roh, Bapa? Apanya? Apanya? satu dalam roh, satu hakikat. Loh. mereka Berarti berbeda. Yesus tidak Iya salah dong. dong mengatakan bahwa kamu tidak pernah melihat wajahnya. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Rohnya Yesus Tapi itu kamu yang sama dengan mengatakan, Bapa. Yesus telah menyatakannya dengan wujudnya dia. Berarti melihat wajah Bapa Karena sama begini. melihat wajahnya Yesus. Kan gitu. Begini Yesus. Nah sekarang Yesus yang neneng adalah- itu siapa? Kamu diam, Yesus sebagai manusia. Kamu selalu Gini, menuntut saya itu- diam. Sementara makanya kamu ini- kalau kamu berbicara, diam dulu. kata pertama dari terlontar dari mulutmu itu kamu sudah pembohongan. Selalu kalau saya masuk Nah, coba. kesurupan. Kamu diam dulu. Kok kesurupan pula? Yang nenen itu siapa? Emang kamu Yang nenen gitu. siapa? Kenapa- Yang kenapa- nenen siapa? Yesus sebagai manusia. Itu Berarti kalau melihat Yesus tidak melihat Bapa dong. itu gambaran Bapa. Nah, berarti gambaran Bapa nenen. Gini, Berarti kamu dengar gambaran ya. Bapa nenen. Kamu dengar ya. Manusia pada saat penciptaan manusia, Yesus mengatakan, Allah Bapa mengatakan, baiklah kita menciptakan. Sebentar dulu kalian. Nggak ada hubungannya itu kitabnya orang itu, kitabnya Bani Israel itu. Jangan kau comot-comot kitabnya orang. Sementara yang punya kitab bukan mengajarkan ajaran pagan menyembah manusia. Jangan kamu ambil kitabnya orang. Jangan kau kotori mulutmu dengan ambil kitabnya orang. Kenapa kesurupan? Diam aja kamu. Dengar dulu penjelasan. Nggak bisa. Ini bukan di gereja, coy. Ini bukan di gereja, coy. Ini disaksikan oleh ribuan manusia, coy. Saya tidak akan pernah membiarkan iblis menyesatkan di sini. Ngerti? Jangan protes kalau orang tidak masuk ke sini karena kalian sifat kalian. Ya nggak peduli saya mau masuk atau tidak, apa urusannya. Saya tidak rugi kok. Jangan memfitnah, menghujat orang. Katanya tidak Apa yang difitnah? Apa yang difitnah coba? Seperti ini. Kenapa kalian tidak bisa Apa yang difitnah? Giliran Anda ditanya apakah Bapak Nenen, katanya tidak. Ini gimana sih? Terus Ya, kan bapaknya Yesus- kemana kan waktu mereka- Yesus Nenen itu Gini, bapaknya kemana? Saya Waktu penganut Yesus Nenen saya bapaknya penganut kemana? Saya Trinitas. tanya Ya, waktu dengar Yesus kamu. Nenen bapaknya kemana? Dengar kau. Waktu Yesus Nenen Saya- bapaknya kemana? Diam Ini dulu pertanyaan kamu. saya coba dijawab. Bapak waktu itu Yesus Nenen bapaknya rohnya, kemana? rohnya Yesus Waktu itu rohnya Yesus Yesus Nenen dengan Bapa. bapaknya Tapi ke mereka mana? pribadi yang berbeda. Ngerti, Saya Bang Juma. Nggak bisa jawab. Jadi Ini pada saat Yesus Nenen itu tanpa roh. ya ada rohnya. Jadi Ada- Yesus ada punya rohnya. roh Bapa. Nah, berarti roh juga ikut ngambil bagian nenek. Nenen. Ya, iya dong. Emang Logikanya begitu kan di dalamnya kan. Ayo, ini Betul kalian. nggak? ayo, Pun. ayo. Jangan kiriokan begini satu-satu. Jadi kasih Amadeus. satu-satu juga. Amadeus, Madius, gua nanya boleh waktu enggak Yesus nih? Kita satu-satu dulu, jangan semua-semua. Oke, saya coba kamu jawab nih. Kita sudah ada di puncak nih. Yesus Nenen. Rohnya yang adalah Bapa ikut juga nggak ambil bagian? Apakah roh kamu juga Nenen? Nah, bukan gitu maksud saya. Enggak. Pada saat Yesus Sebaik kamu, karena Nenen, kamu tidak mungkin kamu begini. Orang makan Nenen, itu semua tuh sifat manusiawi, kemanusiaan Yesus. kamu kan katakan Jadi gini. rohnya Yesus gini. itu adalah rohnya Tuhan. Nah, pada saat Betul. Yesus Nenen, rohnya ikut ambil bagian nggak? Apakah roh kamu juga ikut? Lo kok larinya ke Ikut saya? Iya, Saya bukan Yesus, Tuhan. Saya berikan contoh. Yang saya tanya Tuhan kau itu yang kerasukan setan. Kenapa kamu persamakan antara rohku dengan rohnya Tuhanmu? Pertama gini, begini, saya kurang paham kata Nenen itu apa artinya Nenen. Nenen nih. Makan. Nete. Nete. Oke. Sekarang gini, apakah roh kamu juga membutuhkan? Oh, jadi rohku juga rohnya Tuhan gitu ya? Sebentar dulu, kamu roh yang ada di dalam diriku ini juga rohnya Tuhan gitu ya? Rohnya Bapa ya? Analogi dari kamu, memang roh berbeda, tapi istilahnya rohnya juga sama. Roh, walaupun beda. Oh, berarti saya juga bisa kau sembah dong. Jadi roh kamu apa roh kamu netet? Roh kamu netet juga. Ya jelas dong. Nggak mungkin jasad itu netek kalau rohnya tidak ada di dalamnya. Tuyul. Itu yang gimana makan, ceritanya ada biologis bisa nenen kalau tidak ada roh di dalamnya? Dasar lu penipu. Yang makan, yang netek,
yang Jin beda. Maya. Itu Yesus sebagai manusianya. Yesus manusianya. Itulah yang kalian. Yesus itu disebut manusia. Dengar. Itu yang kalian Yesus gagal itu paham. disebut Kalian tidak manusia karena Yesus di dalamnya manusia. ada roh. Kalau dia tidak kalau di dalamnya tidak ada roh, itu namanya mayat. Ngerti, Son? Rohnya Yesus itu yang roh ilahi, gitu loh. Nah, itu. Nah, sekarang saya tanya, Dia adalah yang ketakutan Yesus ketika kan- datang malaikat Yesus kepadanya jasadnya atau rohnya? Ayo. Jangan mute begini dong, jangan mute begini. Kamu kalau ditanya selalu bilang mute. Emang di mute kok, aku di mute. Oke, jangan di mute. Oke, anggaplah kamu di mute. Sekarang saya tanya, ketika Yesus takut kepada malaikat, yang takut itu jasadnya atau rohnya? Jasadnya. Roh Tuhan. Jasadnya gini. Jadi gini. Jasad bisa takut tanpa roh. Dalam jiwa, dalam tubuh kita kan ada tubuh, jiwa dan roh ya. Jadi gini, Yesus yang ketika Yesus ketakutan itu sebagai manusia gitu loh. Tinggalkan aja agama yang membuat kamu Inilah yang kalian gagap paham. Tidak bisa. Tinggalkan agama yang membuatmu gagap. Tidak mungkin. Saya percaya Yesus bisa jadi manusia, kadang-kadang jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Saat ini di surga. Kata siapa? Kita mungkin daripada percaya kepada Allah kalian yang Kata tidak jelas itu siapa? apa buktinya Allah kalian ada? Apa bukti kalian Allah ada? Nggak ada. Buktinya Yesus berdoa kepada Allah kami. Itu Allah kamu, itu Allahnya Terus salahnya siapa? Allah Israel berbeda. Allah berbeda. Sama. Jadi kamu mengakui bahwa Allah itu ada dua. Allahmu itu tidak sama, itu tidak sama dengan Allah. Berarti kamu mengakui Allah itu ada dua. Allahmu itu Allah tidak pernah menjadikan bidadari di surga. Allah mau menjadikan bidadari di surga. Salah kamu. Sementara Bani Israel, Yudaisme mengakui bahwa sembahan kami sama. Yudaisme yang mana dulu? Sembahan itu ya. Kamu nggak punya Tuhan, itu kan kalian punya Tuhan. Yudaisme yang mana dulu? Orang Israel yang asli. Orang Israel yang asli tidak pernah mengakui Allah sebagai Elohim. Itu Yudaisme yang mana dulu? Itu Yudaisme yang di yang Israel aja, bukan, maaf ya. Sembahan kami adalah pencipta langit dan bumi. Allahmu itu tidak sama dengan Elohim. Isamu itu tidak sama dengan Yesus. Abrahamu tidak sama dengan Ibrahim. Maaf saja, itu beda-beda ceritanya, itu beda. Itu karangan itu palsu semua itu. Nggak sama. Sekarang kitab Tanakh sama enggak dengan perjanjian lama? Sama. Apanya yang sama? Sama, semuanya sama. Apanya yang sama? Semuanya sama. Apanya yang sama, penipu? Apanya yang sama? Semuanya sama. Apanya? Mulai dari kejadian sampai semuanya sama. Tinggalkan agama yang membuatmu gagap. Apanya yang sama? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Semuanya sama. Apanya yang sama? Semuanya sama. Apanya? Semuanya dari kejadian sampai Meleakhi semuanya sama. Semuanya sama. Apanya Kalau yang kitabnya sama? Kristen dan kitabnya Yahudi sama, kenapa orang Yahudi itu sangat jijik dengan Kristen? Kalau Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Yahudi itu sama, Dia mau bilang murid-murid Yesus adalah orang Kristen. Mereka orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias saja gitu. Mereka tidak menerima sebagai Mesias, tapi mereka tahu Yesus ada. Mereka tidak mau menyamakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang Yahudi. Jijik dong. Makanya kamu baca Talmud. Sekarang ini saja. Pede amat ngaku-ngaku Tuhan. Kalau kamu nggak tahu ya, orang Yahudi Israel sangat jijik dengan Kristen. Tahu dirilah kamu itu. Orang Israel justru bersembunyi di kategori orang Kristen. Kalau nggak ada orang Kristen, orang Yahudi sudah dimusnahkan. Kalau Kristen itu, kalau kitabnya Kristen dan kitabnya Yahudi itu sama, maka pusat Kristen itu bukan di Vatikan, Tuyul, di Yerusalem. Paham? Kalau kitab kalian sama. Tidak ada hubungannya. Itu bukan kitab kejadian sampai Deus, apa pesan Kristus sebelum dia naik ke surga? Apa pesan Kristus sebelum dia naik ke surga? Jadikan semua muridku. Murid berarti Yesus menganggap dirinya sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Betul. Yesus mengatakan aku guru dan Tuhan. Dia tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Dia menganggap dirinya sebagai seorang guru. Bukan, sebelumnya sudah mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Sudah jelas Kapan dia bilang dia Tuhan? Kapan dia bilang dia Tuhan? Dia selalu bilang Bapa mengutus aku.
Kamu itu mengutus aku sebagai nabi. Kamu lihat dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ya. Dijelaskan. Kamu itu makanya kamu mualaf karena bodoh, karena kamu tidak mengerti apa-apa tentang Injil. Jadi Yesus mengutus Injil. Kamu ambil lagi bahasa Injil dari Al-Quran. Maaf saja. Kamu selalu nipu. Saya Lagi-lagi jelaskan ambil Saya kata Injil ya. lagi dari Al-Quran. Saya jelaskan ya. Kamu tahu Apa yang kamu jelaskan? Apa yang ingin kamu jelaskan? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya jelaskan dulu. Kata siapa? Jadi, Kata siapa? Namanya adalah firman. Kata Yohanes. Firman bersama-sama dengan Kata Allah. Yohanes. Kata siapa? Bukan kata manusia, kata murid, bukan kata nabi. Kata siapa tuh? Bahwa Yesus adalah firman menjadi manusia. Ya Kata dong, siapa? Yesus mengatakan sendiri dalam Wahyu 1:8, aku adalah firman Tuhan. Yesus tidak mengatakan sendiri. Itu kata Jangan Yohanes. nipu kamu. Wahyu gimana? Itu kata Yesus. Itu jelas sekali. Nah, jangan nipu kamu, jangan nipu. Jangan kau katakan Yesus yang berkata. Iya dong. Yesus mengatakan. Di mana Yesus berkata bahwa firman telah menjadi manusia? Iya dong, dalam Wahyu 1 ayat 8. Itu Yohanes yang mengatakan. Itu Yohanes. Bukan, itu bukan Yohanes. Mimpi di dalam Pulau Patmos. Dengar ya. Semua yang dikatakan Yohanes itu bukan dalam dirinya sendiri, tapi Yesus yang mengatakan lewat Yohanes. Jadi gini. Yesus tidak mengatakan lewat Yohanes. Bagaimana Yesus mengatakan lewat Yohanes? Bagaimana caranya Yesus mengatakan lewat Yohanes? Loh kan dia kan murid Tuhan Yesus, kemudian kan Roh Kudus. Jelas Roh sekali Kudus. Itu. Kita sudah pernah ngomongin tentang apakah Bible itu kudus apa enggak? Kata-kata yang digunakannya vulgar. Kudus dong. Enggak, kudus dari mana? Kamu tahu kudus dari mana? Dengar ya. Yang vulgar itu yang kamu bilang, itu mana yang vulgar itu? Itu kisah-kisah lama-lama, yang penyanyian lama. Ya memang itu hanya dikisahkan apa yang terjadi pada zaman itu gitu loh. Bukan perintah untuk dilaksanakan. Misalnya ketika orang ada sekarang begini, kitab kamu itu adalah terjemah. Kitab kamu itu terjemah. Ya, emang dari mana kamu tahu bahwa terjemah yang kamu pegang itu sesuai dengan ajaran aslinya? Sekarang bikin kepada saya supaya bisa compare, kasih yang aslinya gimana? Gimana? Kan bukumu buku terjemah. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya percaya. Iya, bagaimana kau bisa tahu bahwa terjemahan itu yang kau punya itu sudah berkesesuaian dengan aslinya? Sekarang tunjukkan ke saya aslinya, terjemahan yang kalau ada terjemahan Yesus berkata kepada muridnya dengan bahasa apa? Bahasa Aram. Terus kenapa? Nah, masalahnya. Kau pikir seharusnya itu dalam bahasa apa? Berarti seharusnya murid-murid Yesus menuliskan sesuai dengan perkataan Yesus, bukan? Iya, jelas sekali. Mereka menulis perkataan Yesus. Berarti kalau tulisan aslinya berdasarkan ucapan Yesus bahasa Aram, berarti ada tulisan dalam bentuk bahasa Aram, bukan? Tidak ada. Loh, kok aneh? Kenapa harus begitu? Karena murid-muridnya menulis dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani itu? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa internasional. Jadi kan tujuan anggaplah kita ikuti kebodohanmu. Sekarang saya tanya, bagaimana Anda bisa tahu? Anda yang bodoh, Anda tidak mengerti, Anda tidak paham. Sekarang bagaimana bisa Anda tahu bahwa bahasa Aram yang dilontarkan Yesus itu berkesesuaian dengan tulisan yang ada di dalam kitab loh? Bagaimana Anda tahu bahwa itu tidak berkesesuaian? Kan Yesus bahasa Aram katamu. Kitabmu bahasa Indonesia. Terus ya pasti itu kan diterjemahkan dari bahasa Yunani. Iya, dari mana kamu tahu bahwa itu sudah berkesesuaian? Dari mana kamu tahu bahwa itu tidak berkesesuaian? Karena tidak ada original teksnya. Loh kan sih diterjemahkan langsung dari originalnya, nggak masalah. Dari mana kamu tahu diterjemahkan langsung dari originalnya, sementara kitab yang kau pegang sekarang itu diterjemahkan dari terjemahan lama? Dari mana kau tahu bahwa itu salah? Karena tidak ada original teksnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuai itu? Tidak harus, karena begini. Karena kamu orang Kristen. Dengar. Gimana sih? Kami orang
kami orang Kristen itu beriman siapa bilang kamu orang Hindu? secara cerdas. Karena apa? Kita tidak harus melihat originalnya. Kami percaya kepada orang-orang yang menerjemahkan itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang kredibel, orang-orang yang berpengetahuan, yang jelas sekali. Jadi kamu murid-murid terjemahan ya? Baru bicara. Aku murid Tuhan Yesus. Saya murid Tuhan Yesus paling setia. Saya murid Tuhan Yesus. Ya. Jadi tidak boleh diragukan. Saya adalah percaya kepada terjemahan gimana sih orang jelas ini? sekali. Kalau Karena Anda mereka terjemahkan itu Anda harus mempelajari teks aslinya. Itu baru karena Anda dikatakan cerdas. Tapi kalau hanya terjemahan Anda percaya itu Anda bukan Amadeus. Jangan begini. Sudah Jangan begini. Ngomongnya Jangan begini. Sekarang ini sedikit dari saya, Bang Zul. Si Suma ini kalau saya masuk pasti dia kesurupan. Dia pasti kesurupan. Bang Zul, sedikit dari saya, Bang Zul. Ini si Sofiato si sedikit Fatimah dari saya. Silakan. Fatimah ini menyuruh si Amadeus kali, Bang. Suruhan. Ada. Sekarang sedikit dari saya kepada Serigala Hitam yang tadi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di situ sama-sama menggunakan kata Arunun. Kenapa terjemahannya berubah jadi langit menjadi surga? Yang mana yang benar? Enggak masalah. Kalau itu bahasa metafora, dua-duanya benar. Karena langit emang langit dengan surga sama? Karena langit itu surga diibaratkan yang lain. Karena kita tidak pernah naik ke surga, tidak pernah tahu surga. Jadi surga sama enggak kalau saya mengatakan Yesus naik ke langit? Enggak masalah. Sama enggak kalau saya mengatakan Yesus naik ke langit dengan naik ke surga? Ya, Yesus naik ke langit artinya dia naik ke surga. Itu bahasa. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu? Sementara original teksnya bukan surga. Kalau surga itu paradiso dalam bahasa Yunani. Karena kita yakin bahwa surga itu di atas langit, di atas, bukan di bawah, gitu. Jadi kalau pesawat naik ke surga, bisa enggak? Saya ke Jakarta menggunakan naik pesawat melalui surga, bisa enggak? Pesawat itu memang pernah naik ke surga. Pesawat dia kan naik ke surga. Katanya yang naik ke atas, tadinya kamu katakan ke langit, itu kan ke surga katanya. Tapi kan dia balik ke bawah. Setelah Yesus naik surga dan tidak ke atas dan tidak balik lagi. Di saat ini surga. Bilang, katanya datang kedua kalinya. Jelas. Datang kedua kalinya ya? Akan datang untuk menghakimi kalian, menghakimi semuanya. Iya jelas sekali. Jadi itu bahasa personifikasi. Ini kalau ngomong pasti kepepet ya. Uranun itu artinya langit. Kamu itu tidak paham di situ. Uranun itu artinya langit. Paradiso itu artinya surga. Kalian tidak mengerti bahasa-bahasa metafora itu, kalian nggak mengerti, nggak paham gitu. Jadi hanya bahasa-bahasa istilahnya diartikan secara harfiah. Uranun itu langit. Ya makanya Paradiso itu surga. Tapi kenapa kitabmu menuliskan Yesus terangkat ke langit? Yesus terangkat ke surga. Itu yang benar yang mana? Ya, dua-duanya benar, tapi karena bahasa-bahasa benar dua-dua. Ya, karena itu bahasa personifikasi, bahasa metafora ke langit. Artinya karena kita percaya bahwa surga itu surga itu di atas, bukan di bawah, gitu. Enggak masalah. Surga, Firdaus itu semuanya sama. Itu bahasanya berbeda, tapi artinya sama. Maksudnya Firdaus itu adalah surga. Ke langit itu maksudnya ke surga begitu. Kalau Yesus naik ke langit, naik surga maksudnya. Seperti itu. Bukan surga, ya? Jadi surga juga itu semuanya itu bahasa berbeda. Bahasa yang berbeda, tapi maksudnya sama, itu tempatnya sama gitu. Kalau di dalam bahasa kalau dalam bahasa Arab itu surga apa? Dengar langit dulu, apa bahasa Arabnya? Sama halnya dengan misalnya anak darah, anak perawan. Enggak usah kamu ngibul. Sekarang saya tanya, kalau langit dalam bahasa Arab apa? Pembahasannya sama, tapi itu maksudnya sama, itu tempatnya sama, objeknya sama gitu. Kalau langit dalam bahasa Aram, bahasanya Yesus itu apa namanya? Saya nggak tahu. Nggak penting buat saya. Itu celaka namanya. Itulah kami. Saya tidak tahu. Lantas bagaimana bisa kamu mengetahui bahwa kata Uranus itu atau kata surga itu sudah benar? Itu nggak penting buat kami orang Kristen. Karena itu. Itu baru jawaban yang top. Bahwa kebenaran itu tidak penting bagi kalian. Yang penting imani saja. Semua telah saya sudah bilang tadi. Itu nggak penting. Kami orang Kristen beragama secara cerdas. Jadi kami tidak harus cerdas? Cerdas apanya?
kami begini, kami tidak harus Kamu tidak tahu bahasa Aramnya surga, bahasa Aramnya langit apa, terus kau katakan kamu Kristen cerdas. Cerdasnya di mana? Makanya kami begini, karena kita tidak harus cerdas nipu, oke. Cerdas membohongi, oke. Cerdas membodoh-bodohi, oke. Kamu diam dulu. Kamu jangan ngomong terus. Kamu yang diam, karena kamu itu yang menipu. Maksudnya begini. Kamu katakan kami Kristen cerdas. Kami tidak peduli, itu tidak penting. Jadi gini. Sementara Anda mengaku Yesus menggunakan bahasa Aram. Orang Kristen tidak harus Yesus sendiri mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara penerjemah berkata seenak dewe. Apa? Ayo. Gimana toh? Jangan di-mute. Jangan mute. Amadeus, kitab tuh bisa ditambah atau dikurangkan nggak? Kenapa kitab suci Kristen dari Katolik, dari semuanya di bawah Vatikan bisa dihilangkan, beberapa buku Deuterokanonikanya hilang semua? Kenapa kitab suci bisa berubah-berubah? Kenapa kitab suci orang Katolik dan orang Kristen bisa berubah pada saat suatu sekte dilahirkan? Jawabannya kami tidak peduli. Ya, itu sudah dijawab. Kenapa kitab suci bisa berubah? Kenapa dari Deuterokanonika bisa hilang? Bagaimana pertanyaan secara ya, Mas Zuma, siapa? Aisyah, Mas Suki tadi bertanya tentang semuanya itu dasarnya Alkitab semua. Tetapi di sini kita saksikan ya, orang yang bernama Amadeus memakai nama nickname Andika atau siapa ini, jawabannya asumsi ya, kita sudah saksikan di sini. Saya kira kalau kita teruskan ya cuma ribut, tapi tidak ada keilmuan di sini. Di sini kita mempertontonkan seorang yang namanya Amadeus dengan tergagap-gagap. Harusnya namanya itu pakai nama Ajis Gagap itu aja. Nggak ada keilmuannya di sini. Terus apa tapi namanya sudah benar, Bang. Lidah bergetar. Iya itu. Lidah bergetar. Dari dulu yang penting asal getar aja lidahnya. Parah. Saya kira gimana Mas Zuma dan teman-teman yang lain? Oh, udahlah, ngadepin orang bodoh ini nggak ada gunanya. Saya ingin pesan kepada netizen bahwa malam ini kita buktikan ya bahwa sejauh apapun pengetahuan mereka orang Kristen mengaku cerdas ketika berhadapan dengan para kristolog dengan menggunakan kitab mereka, maka musuh terberat dan paling tersulit dia kalahkan adalah kitab mereka sendiri. Ya, jangan kita mau beragama yang membuat kita sulit dengan kitab kita sendiri. Begitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, gimana mau dikatakan cerdas ya? Ayat yang mengatakan Yesus disuruh sujud menyembah iblis saja dia nggak tahu, merengkel. Setelah ditunjukkan mamimu apa kayak gitu. Ya, langit dikatakan itu cuma metafora atau apa. Kalau mereka itu memakai kata-kata metafora. Sedangkan itu jelas itu langit apalagi yang dimetaforakan. Naik ke langit sama dengan naik ke surga. Naik itu sama artinya dengan naik ke surga. Ya naik ya kita naik ranjang itu ya juga bisa dikatakan naik surga. Itulah. Iya bener dong. Surga lain itu jangan disama-samain. Udah Iwan Villa yang ada di Zulfikar Official, terus yang ada di Zulkifli M. Abbas juga salam akal sehat, Rifamu TV, Sonya Doneva, Basin Channel, juga yang berada di channel-channel yang belum sempat saya sebutkan namanya. Saya kira sudah cukup kita membuka pemikiran dari teman-teman kita. Semoga dari contoh yang ada di sini minimal bisa mempertebal iman saya, iman kalian di sini bahwa demikianlah ajaran orang Kristen itu yang telah kita bedah bersama-sama. Ternyata semuanya itu cuma modal imani saja, tanpa ada dasar keilmuan sama sekali. Yang penting imani saja. Yesus datang ke dunia, mati di tiang salib untuk menebus dosanya. Dan bagi saya itu suatu ajaran berhala lah kalau saya katakan begitu, yang nggak masuk akal. Jadi berimanlah dengan akal, jangan akal dibelakangin, imannya duluan. Itu namanya ngawur. Kita tutup ya Mas Juma, Mas Sugi. Ya, silakan Bang. Oke. Ntar saya buka dulu ininya. Oke, Iwan Villa yang ada di live comment, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tekan satu hal ya. Kalau seperti ini, halo? Udah jangan. LGBT sama saya.
pindah ke sudah room lain tolong aja kalian semua. LGBT. Lidah getar banyak tingkah. Hei, kalian tuh pembohong semua kalian. Udahlah, apa Karena kalian suka memfitnah orang, katanya suka